Shalom sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga kita semua masih tetap memiliki sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kita semua membaca berita-berita perkembangan dunia belakangan ini, di mana pandemi virus corona telah menyebabkan terjadinya resesi ekonomi dunia dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Keadaan sulit terjadi di mana-mana. Banyak orang yang tidak mampu lagi memberi makan keluarga mereka ataupun membayar tagihan-tagihan mereka. Hal ini bukan terjadi sekarang ini saja. Alkitab juga mencatat sedikitnya 2 peristiwa yang mirip yang dialami oleh umat manusia. Satu peristiwa adalah 3,5 tahun masa kekeringan di Israel, di mana tidak turun hujan dan tidak ada embun di seluruh tanah Israel. Peristiwa lainnya adalah 7 tahun masa kekeringan yang terjadi di Mesir dan seluruh dunia pada zaman Yusuf, anak Yakub, cicit Abraham. Cerita tentang 3,5 tahun masa kekeringan di Israel tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1-7 yang berbunyi, "Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan sembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Apabila berbicara tentang Elia, kita pasti teringat akan kisahnya di Gunung Karmel, hari di mana terjadi pertarungan antara Elia dan 450 nabi-nabi Baal. Sebuah kisah yang seru, bukan? Nah, ayat-ayat Alkitab yang kita pelajari kali ini bercerita tentang awal mula pelayanan Nabi Elia. Ini adalah kisah persiapan Nabi Elia sebelum sampai pada peristiwa spektakuler di Gunung Karmel. Dimulai dari arti nama Elia. Nama Elia berarti Allahku adalah Jehovah. Dia berasal dari Tisbe, yang menurut para arkeolog desa ini kemungkinan berada di sisi sungai Yordan yang panas, kering, dan gersang. Jadi, Elia adalah manusia biasa yang berasal dari desa kecil, bukan orang yang menonjol atau orang yang terkenal atau orang kaya. Elia sama seperti kebanyakan dari kita. Dalam Yakobus 5 ayat 17 berkata, "Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Sangat mengagumkan besarnya kasih karunia Tuhan kita, sehingga Tuhan kita berkenan memakai orang-orang biasa, bejana-bejana yang retak, untuk diisi dengan kemuliaannya dan memancarkan Roh Kudusnya di dunia ini." Elia mengawali pelayanannya dengan bernubuat kepada Ahab, seorang raja Israel yang jahat, bahwa embun dan hujan tidak akan turun di negeri itu. Tidak diceritakan tentang reaksi Ahab ketika mendengar perkataan itu. Namun besar kemungkinannya Ahab mengabaikan karena Elia bukanlah siapa-siapa. Mengapa nubuat tersebut mengenai embun dan hujan yang tidak akan turun di negeri itu? Karena pada saat itu Israel menyembah dewa Baal, yaitu dewa hujan dan kesuburan tanah.
Jadi nubuatan tersebut adalah tantangan bagi dewa Baal dalam area kekuatan dewa itu sendiri, yaitu hujan dan kesuburan tanah. Kemudian Tuhan berfirman kepada Elia dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 3 demikian. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kata Kerit dalam bahasa Ibrani menurut Alkitab Sabda berarti cutting atau memotong. Fakta ini sangat menarik karena Tuhan menyuruh Elia pergi ke suatu tempat untuk sendirian bersama Allah. Artinya, Elia memotong hubungannya dengan dunia luar. Sama seperti keadaan kita saat ini. Banyak dari antara kita yang terpaksa membatasi interaksi kita dengan dunia luar dikarenakan kondisi dunia yang sedang mengalami serangan virus corona. Pekerjaan dilakukan secara online, belanja dilakukan secara online, sekolah dilakukan secara online. Hal yang baik yang bisa kita temukan dalam situasi ini adalah kita jadi memiliki banyak waktu di rumah, sehingga kita dapat meluangkan waktu untuk sendirian bersama Allah. Pada waktu kita meluangkan waktu untuk sendirian bersama Allah, Allah menyediakan perlindungan bagi kita dari serangan-serangan yang bahkan tidak kita sadari. Hal ini dapat dilihat dari perkataan Obadya, seorang pegawai Raja Ahab kepada Elia dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 10 yang berbunyi, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana." Dari ayat tersebut, kita ketahui bahwa Raja Ahab telah mencari-cari Elia di seluruh bangsa atau kerajaan. Namun Allah telah menyediakan perlindungan bagi Elia, sehingga entah bagaimana utusan-utusan Raja Ahab tidak dapat menemukan Elia. Elia bahkan tidak menyadari bahwa ia dicari-cari oleh Raja Ahab sampai ia bertemu dengan Obadya beberapa tahun kemudian. Maksud Raja Ahab mencari Elia bukanlah maksud baik, karena Raja Ahab menyalahkan Elia atas kekeringan yang terjadi di Israel. Hal ini tercermin dalam kata-kata pertama yang diucapkan Raja Ahab ketika akhirnya bertemu Elia dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 17 yang berbunyi, "Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, 'Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?'" Raja Ahab adalah seorang raja yang kejam, sehingga dapat kita simpulkan bahwa apabila ia menganggap bahwa Elia yang menjadi penyebab bencana kekeringan di Israel, maka ia mencari Elia dengan maksud membunuhnya untuk mengakhiri bencana kekeringan tersebut. Kembali kepada cerita Elia di Sungai Kerit. Ayat berikutnya dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 4 berbunyi, "Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Fakta yang menarik dari ayat tersebut adalah Tuhan menggunakan burung gagak sebagai kurir yang membawakan makanan bagi Elia. Burung gagak bukanlah burung yang memiliki reputasi baik, karena burung gagak identik dengan ilmu sihir dan kematian. Burung gagak juga merupakan burung yang buas, yang suka mencuri makanan dari burung lainnya. Dari peristiwa ini kita dapat belajar bahwa Tuhan dapat menggunakan berbagai sarana untuk memberkati kita. Berkat itu bahkan bisa diantarkan oleh orang-orang yang tidak terduga, bukan hanya dari orang-orang yang percaya, tapi bisa juga dari orang yang tidak percaya. Jangan batasi pikiran kita bahwa Tuhan hanya memakai orang-orang percaya atau saudara seiman untuk memberkati kita. Ayat berikutnya dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 5-6 berbunyi, "Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan.
Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Pada waktu Elia mendengar firman Tuhan, ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Tidak ada bantahan, tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan. Ia hanya pergi dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Inilah iman yang dibutuhkan untuk melahirkan mujizat. Iman tanpa keraguan bahwa Tuhan pasti melaksanakan apa yang difirmankannya. Hasilnya, setiap pagi dan petang, 2 kali sehari, burung-burung gagak membawa roti dan daging untuk dimakan Elia. Dari peristiwa ini, kita dapat belajar bahwa Tuhan tidak selalu memberikan sesuatu berkelimpahan. Meskipun beberapa orang memang diberkati berkelimpahan, namun apa yang pasti Tuhan berikan adalah persediaan yang mencukupi agar kita tidak berkekurangan, dan persediaan itu dikirimkan tepat pada waktu yang telah Tuhan tentukan. Berkat-berkat yang dikirim Tuhan selalu berkat-berkat yang baru, bukan berkat yang sudah lama atau basi. Seperti halnya Elia, ketika ia menerima makanan di pagi hari, ia tidak tahu apakah burung gagak akan mengirimkan makanannya di petang hari. Namun demikian Elia percaya akan janji Tuhan bahwa Tuhan pasti memeliharanya, sehingga dia tidak mengkhawatirkan akan hal itu. Ayat yang terakhir dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 berbunyi, "Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu." Meskipun kita berjalan dalam janji firman Tuhan, namun ada kalanya berkat-berkat yang mengalir menjadi terhenti. Apabila itu terjadi, jangan putus asa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia pada firman-Nya. Sekali Ia berfirman, Ia tidak akan menariknya kembali. Alasan mengapa berkat-berkat berhenti mengalir adalah karena Tuhan akan membawa kita kepada berkat yang berikutnya, berkat yang berbeda, berkat yang lebih besar. Ketika air di sungai Kerit menjadi kering, Tuhan telah menyediakan mujizat yang lain di Sarfat bagi Elia. Mujizat di sungai Kerit hanya untuk memelihara nyawa Elia seorang saja. Namun mujizat di Sarfat telah memelihara setidaknya nyawa 3 orang, yaitu Elia, sang janda, dan anak sang janda. Jadi dapat dikatakan bahwa Tuhan membawa kita dari berkat yang mula-mula kecil kepada berkat yang semakin membesar, sehingga kita bisa memberkati orang lain juga apabila kita tetap setia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan kita kali ini. Doa saya adalah agar kita semua berada dalam keadaan sehat dan terlindung, serta dicukupkan semua kebutuhan kita. Tetaplah miliki iman dalam Tuhan Yesus, sebab Dia Allah yang setia, Allah yang mengasihi kita, Allah yang tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk bagi kita, Allah yang senantiasa rindu untuk memberkati kita. Apabila saudara-saudara menyukai renungan ini, silakan like dan subscribe, serta membagikan video ini agar dapat memberkati dan menguatkan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin sedang membutuhkan mendengar firman Tuhan bagi keadaan yang sedang mereka alami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.